Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai modifikasi performa dari two-stroke atau dua tak engine. Kebetulan kali ini saya membahas masalah bagaimana meningkatkan performa motor air-king, dan ini berlaku untuk motor semua motor dua tak. Jadi konsepnya sama ya pemirsa, bentuknya saja yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan memodifikasi di bagian intake, lebih tepatnya adalah di bagian membran. Nah, ini adalah membran kepunyaan air-king atau membran ASI standar. Pada beberapa waktu yang lalu saya memodifikasi merubah lidah membran dengan menggunakan lidah membran milik Yamaha YZ85. Mungkin sebagian teman-teman sudah pada tahu ya mengenai lidah membran YZ85 di air-king. Ini adalah konsep memodifikasi dengan low budget atau budget yang ya standar ya pemirsa, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu mahal. Jadi bagi teman-teman pemula di rumah yang ingin merasakan sensasi atau perubahan dari mengganti lidah membran standar dengan fiberglass kepunyaan YZ85, silahkan Anda coba di rumah dan silahkan rasakan perbedaannya. Dan beberapa waktu yang lalu saya kembali memodifikasi karena kita pernah mendengar masalah dual stack atau double stack, yaitu modifikasi lidah membran yang double. Ada yang menambah stopper, tidak menggunakan stopper, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menambah lidah fiberglass milik Suzuki Satria 2 tak di bagian atas ya pemirsa. Jadi platnya tetap sama milik Yamaha YZ85, kemudian kita tambah lidah membran fiberglass di bagian atas. Bagaimanakah efek atau performa ketika kita menggunakan dual stack model seperti ini? Untuk putaran bawah dia agak sedikit lambat, namun performa untuk putaran atas ini nusuk sekali ya pemirsa, sangat kejam. Jadi jika motor teman-teman pastikan terlebih dahulu sehat walafiat, bearing aman, campuran oli aman, kemudian blok aman, silahkan Anda geber semampunya. Dan jika motor Anda kurang sehat, kata lain ada kekurangan, maka jangan gunakan ini, bisa berakibat fatal bagi mesin Anda, bahkan orangnya pun berbahaya karena ini putaran atasnya nusuk pemirsa. Begitu gas dibetot habis, tenaga itu selalu naik. Saya tidak berani karena ada beberapa kekurangan di bagian motor saya yang harus saya benahin. Nah, kemudian saya berinisiatif lagi karena ini agak lemot di putaran bawah. Itu lemotnya kalau kita tambah stek ya pemirsa. Dan jika tidak ditambah stek, maka respons di bawah
putaran bawah itu lumayan responsif, putaran atasnya juga lumayan. Yang jelas dari standar bawaan pabrik itu jauh berbeda jika kita melakukan modifikasi di bagian membran ASI ya, terutama menggunakan lidah fiberglass. Nah, karena saya ingin memodifikasi lagi di bagian membran ASI, lalu saya jatuh hati pada membran ASI milik WZ85 made in Japan. Kita langsung unboxing aja. Apa sih perbedaan dari membran WZ85 ini jika disematkan di blok air racking? Secara tampilan tidak jauh berbeda, hanya dimensinya saja yang berbeda. Yang pertama adalah lubang masuk ke ruang ke blok. Kita langsung bisa lihat bahwa dimensi bawaan air racking standar itu lebih kecil dibanding WZ85. Artinya akan menambah sedikit asupan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kemudian untuk daun jendelanya, saya katakan daun jendela di bagian dalam juga lebih lebar dibanding kepunyaan milik air racking. Oke. Kemudian untuk tebal plat itu juga jauh berbeda. Plat dari kepunyaan WZ85 itu lebih tipis dibanding bawaan standar. Artinya timing bahan bakar dari karbu menuju ke blok itu lebih cepat dibanding yang standar. Artinya di situ sudah dapat poin untuk menambah responsif dari sebuah motor. Kemudian alasan mengapa saya memilih atau jatuh hati kepada membran ASI milik Yamaha WZ85, selain ini adalah diperuntukkan untuk special engine yang membutuhkan putaran tinggi, kemudian high temperatur, kuat, tahan lama, dan powerful. Jadi ini atas bawah dapat, tergantung lagi dengan settingan-settingan yang lain. Dari segi membrannya saja ini atas bawah sudah dapat ya pemirsa, responsif dapat, bawahan dapat, atasan dapat, tinggal kita setting yang lain. Nah, kemudian mengapa saya memilih fiberglass ketimbang karbon? Kelemahan karbon adalah tidak cocok untuk daily use atau harian. Jika teman-teman di rumah memiliki 2 tak yang jarang dipakai atau hanya dipakai ketika sunmori, acara-acara tertentu, kumpul-kumpul bareng, mungkin bisa menggunakan karbon. Entah itu Vivos, Boysen ataupun yang lain. Dan juga harganya sangat mahal kalau kita menggunakan Vivos. Mungkin kalau kita terjun ke ajang-ajang balap, kita bisa menggunakan Vivos. Yang jika kalau menang ya kita bisa ganti lagi dengan yang baru jika lidahnya itu sudah grepes atau rumahnya sudah grepes. Kalau ini tahan lama pemirsa, kita bisa gunakan secara harian, touring, maupun acara-acara seperti biasa kumpul-kumpul bareng. Ini bisa digunakan daily use. Nah, kemudian
Ini PNP ya pemirsa, cuma ada sedikit perubahan, yaitu di bagian intake. Karena jarak, saya zoom dulu. Oke, jadi jarak tepi lubang membran ini di bagian intake ini sekitar 46, sedangkan jarak membran AC kepunyaan YZ85 itu dari tepi ke tepi sekitar 47. Artinya kita harus membuang bagian tepi kiri dan kanan, kiri 0,5 mili dan sebelah kanan 0,5 mili. Sedikit saja pemirsa yang dibuang. Lalu kemudian kita rapikan, barulah membran AC milik YZ85 ini bisa masuk ke blok air racking. Oke, kita langsung action saja. Kita lakukan porting di bagian tepi bagian blok air racking ini ya pemirsa. Oke pemirsa, proses pengikisan sudah selesai. Kita akan langsung coba. Oke, sudah langsung masuk ya pemirsa. Kemudian kita akan coba untuk pasang manifold. Langsung terpasang pemirsa. Dan saya akan langsung coba untuk bunyi membrannya, apakah dengan posisi ini sudah rapat apa belum. Saya akan coba untuk tiup. Oke, jadi udah kelar ya pemirsa. Silakan teman-teman di rumah yang ingin mencoba membran AC special engine milik Yamaha YZ85. Karena videonya kepanjangan, untuk hasil responnya seperti apa nanti kita lanjut di part sesudahnya ya pemirsa, atau part selanjutnya.